Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tentang managerial skill in hospitality industry. Dan dari materi pertemuan 1 sampai pertemuan 7 yang sudah diberikan di web kuliah. Pengertian managerial skill. Skill adalah kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide, dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Ada juga pengertian lain yang mendefinisikan bahwa skill adalah suatu kemampuan untuk menerjemahkan pengetahuan ke dalam praktik sehingga tercapai hasil kerja yang diinginkan. Manajemen keahlian atau sering disebut manajemen skill adalah praktik pemahaman, pengembangan, dan penyebaran orang-orang dan keterampilan yang mereka miliki. Keterampilan yang bisa terimplementasikan dengan baik akan bisa mengidentifikasikan keterampilan yang dibutuhkan atas peran kerja tertentu. Keterampilan real setiap orang karyawan dan adanya kesenjangan antara keduanya. Kalian manajemen untuk dapat mengimplementasikan kegiatan manajemen tersebut sesuai dengan fungsinya masing-masing, maka diperlukan beberapa kalian manajemen yang diperlukan oleh setiap orang terlibat dalam organisasi, khususnya organisasi bisnis. Keahlian tersebut meliputi sebagai berikut: keahlian teknis, keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, keahlian konseptual, keahlian dalam pengembangan keputusan, keahlian dalam mengelola waktu, dan keahlian dalam mengelola waktu. Beberapa keahlian lain juga diperlukan dalam manajemen atau pengelola bisnis, yaitu keahlian dalam manajemen global dan keahlian dalam hal teknologi. Tetap muka 2. Komponen konsep diri. Konsep diri adalah sebuah istilah dalam psikologi yang menunjukkan bagaimana seseorang memandang, memikirkan, dan mengevaluasi dirinya sendiri. Dengan kata lain, menyadari diri sendiri berarti memiliki konsep mengenai diri sendiri. Beberapa hal terkait dengan konsep diri, diantaranya penjelasan pengertian konsep diri, komponen yang ada pada self-concept, jenis-jenis self-concept, faktor-faktor yang mempengaruhi self-concept, dan contoh konsep diri. Pengertian konsep diri secara umum. Pengertian konsep diri adalah cara pandang dan sikap seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri sangat erat hubungannya dengan dimensi fisik, karakter individu, dan motivasi diri. Pandangan terhadap diri sendiri mencakup berbagai kekuatan individual dan juga kelemahannya, bahkan termasuk kegagalannya. Pentingnya konsep diri menurut para ahli. Menurut Rohman Natawijaya, pengertian konsep diri adalah persepsi individu mengenai dirinya sendiri, kemampuan dan
ketidakmampuannya, tabiat-tabiatnya, harga dirinya, dan hubungan dengan orang lain. Gal Whiskers, Stuart, dan Sandra J. Sunden. Menurut Stuart dan Sunden, self-concept adalah semua pikiran, keyakinan, dan kepercayaan yang merupakan pengetahuan individu yang tentang dirinya sendiri dan mempengaruhi hubungan dengan orang lain. Menurut Budi Anak Liat, konsep diri adalah cara individu memandang dirinya secara utuh, fisikal, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Komponen konsep diri. Konsep diri terdiri dari beberapa komponen, diantaranya citra tubuh, ideal diri, harga diri, dan peran diri. Jenis-jenis konsep diri secara umum, self-concept dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Faktor yang mempengaruhi konsep diri. Masalah yang terjadi pada manusia sebagai besar berakar pada pandangan terhadap diri sendiri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsep seseorang selain pola asuh orang tua, diantaranya kegagalan, depresi, dan overthinking. Potensi pada hakikatnya ialah peristilahan berasal dari bahasa Latin, potenia, yang memiliki arti kemampuan, sehingga potensi bisa diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki kemungkinan untuk dikembangkan seseorang dalam individu dan kelompok. Pengertian potensi. Potensi adalah kemampuan yang memiliki berbagai kemungkinan atas harapan untuk dapat dikembangkan lebih lanjut, baik itu berupa kekuatan, daya, atau berupa kesanggupan yang didapatkan oleh masyarakat secara langsung ataupun melalui proses sosial dan interaksi sosial yang panjang. Jenis-jenis potensi dan contohnya. Potensi dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Kemampuan dasar. Kemampuan dasar merupakan potensi yang terkait dengan logika yang diinteligensikan oleh setiap orang. Etos kerja adalah potensi tentang ketekunan, ketelitian, dan efisiensi kerja yang dimiliki oleh setiap orang. Dan yang terakhir ada kepribadian. Kepribadian adalah salah satu jenis potensi dalam diri seseorang yang bisa menjadi ciri khas yang berbeda-beda antar satu orang dengan yang lainnya. Potensi diri dapat diartikan sebagai kemampuan manusia yang masih belum digali dan dimanfaatkan secara optimal. Secara umum, Budianto menyebutkan macam-macam potensi diri yang dimiliki setiap manusia, diantaranya yaitu potensi berpikir, potensi emosi, potensi fisik, dan potensi sosial. Ada lagi potensi mental intelektual, potensi mental spiritual, dan yang terakhir potensi daya juang. Ada juga potensi wisata. Misalnya potensi wisata di Indonesia yang bisa berupa keindahan laut, di antaranya Taman Nasional Wakatobi yang berada di wilayah Coral Triangle atau wilayah segitiga terumbu karang. Taman Nasional Bunaken termasuk dalam International Heritage yang menjadi favorit bagi para penyelam. Dan ada juga Raja Ampat yang menjadi perpustakaan hidup yang paling beragam untuk terumbu karang dan biota bawah laut dunia. Dua, ada kesejukan pegunungan, di antaranya itu dataran tinggi Dieng yang merupakan kawasan pegunungan eksotis yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Pegunungan Jayawijaya yang merupakan rangkaian pegunungan tertinggi di Indonesia. Gunung Rinjani yang terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat menjadi favorit bagi para pendaki karena keindahan pemandangannya. Yang terakhir ada potensi keanekaragaman flora dan fauna. Taman Nasional itu ada Taman Nasional Komodo yang terdiri atas 3 pulau utama, yaitu Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar. Taman Nasional Ujung Kulon yang merupakan kawasan konservasi dengan luas area
sekitar 1.206 km persegi kubik. Dan yang terakhir ada hujan tropis Sumatera yang menjadi lokasi pelestarian untuk beberapa spesies yang hampir punah. Ada potensi daerah. Potensi daerah bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang ada dan dimiliki oleh suatu daerah, baik itu sesuatu yang berbentuk fisik maupun non fisik. Ada potensi bahaya. Potensi bahaya bisa diartikan sebagai risiko atas kondisi keadaan di mana suatu bahan, mesin, alat, proses, ataupun cara kerja bisa menimbulkan terjadi cedera, luka, bahkan kematian pada manusia maupun makhluk hidup lainnya, serta membuat kerusakan bumi di Indonesia yang merupakan salah satu bagian wilayah di dunia dengan sistem seismotonik yang tergolong rumit dengan frekuensi kejadian gempa bumi yang cukup tinggi. Dan ada potensi sumber daya manusia. Potensi sumber daya manusia bisa diartikan sebagai segala bentuk kekuatan sumber daya yang berasal dari manusia, bahkan dapat digali dan dikembangkan menjadi sebuah nilai tambah. Bentuk-bentuk kekuatan sumber daya manusia tersebut meliputi keahlian, pengetahuan, kemampuan, kecakapan, norma sosial dan nilai sosial, adat istiadat atau kondisi budaya lainnya, lembaga atau organisasi yang dibentuk. Dan yang terakhir ada potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam bisa diartikan sebagai segala cara macam bentuk potensi yang ada di bumi yang dapat digunakan untuk menunjang kelangsungan hidup manusia. Potensi sumber daya alam tersebut secara garis besar bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang bisa diperbarui dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Pengertian manajemen waktu. Manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Manfaat dan fungsi manajemen waktu. Kemampuan seseorang dalam mengatur waktu secara efektif akan sangat berperan penting dalam segala hal karena penggunaan waktu yang baik akan membawa pada peningkatan efisiensi serta produktivitas yang sesuai target dengan lebih sedikit stres ataupun beban yang tidak penting. Berikut ini adalah manfaat manajemen waktu yang benar. Yang pertama, meningkatkan produktivitas efisiensi dalam pekerjaan. Kedua, meningkatkan kepuasan pekerjaan dan meningkatkan peluang. Yang ketiga, mengurangi kadar stres dan tekanan. Dan yang terakhir, mencapai target dan tujuan. Pentingnya keterampilan dalam manajemen waktu. Keterampilan manajemen waktu adalah keterampilan penting karena mereka membantu Anda menyusun pekerjaan Anda dengan cara yang memungkinkan Anda mencapai tujuan. Menyisihkan jumlah waktu tertentu per hari akan membuat Anda menyelesaikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan. Keterampilan manajemen waktu mencakup berbagai keterampilan yang akan membantu Anda agar Anda mengatur waktu dengan baik. Beberapa keterampilan manajemen waktu yang paling penting termasuk perorganisasian, prioritas, menentukan tujuan, komunikasi, perencanaan, delegasi atau pembagian tugas, mengendalikan stres, dan mengendalikan stres. Cara meningkatkan kemampuan manajemen waktu. Tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Atur penggunaan jadwal di agenda kalender. Menempatkan pekerjaan utama lebih dulu. Manajemen diri, self management. Pengertian manajemen diri, pengelolaan diri adalah prosedur di mana individu mengatur perilakunya sendiri. Manajemen diri adalah di mana setelah seseorang menetapkan tujuan hidupnya bagi dirinya, ia harus mengatur dan mengelola dirinya sebaik-baiknya untuk membawa ke arah tercapainya tujuan hidup, dan itu juga segenap kegiatan dan langkah mengatur mengelola dirinya. Dimensi manajemen diri. Pertama, pikiran. Berarti Anda mampu mengendalikan pikiran Anda untuk mampu berpikir dengan baik.
memiliki daya analisa dan ingatan yang baik, punya kreativitas dan persepsi yang baik pula. Tubuh. Berarti Anda mampu menjaga tubuh untuk tetap sehat dengan memperhatikan pola makan, rutinitas olahraga, istirahat, dan relaksasi yang cukup. Perasaan. Berarti Anda memiliki kendali terhadap emosi, reaksi, dan memiliki pilihan-pilihan terbaik terhadap setiap respon yang mengikuti emosi Anda. Spiritual berarti Anda memiliki nilai-nilai hidup, tujuan, dan hasil akhir yang terjaga dalam koridor keyakinan dan kepercayaan Anda. Aspek-aspek dalam manajemen diri. Yang pertama, manajemen by incident, manajemen by consequence, kognitif teknikis, dan yang terakhir ada efektif teknikis. Prinsip manajemen diri, Anda harus punya tujuan hidup. Yang kedua, Anda harus fokus. Selanjutnya, Anda harus fleksibel. Anda harus selalu disiplin. Dan terakhir, Anda harus percaya diri. Teknik atau prosedur manajemen diri. Dalam buku teori dan teknik konseling, Gantina Komalasari dan kawan-kawan menjabarkan tahap-tahap dalam prosedur pelaksanaan self-management, yaitu memonitor diri, evaluasi diri, dan yang terakhir, pemberian penguatan, penghapusan, dan pemberian hukuman. Manajemen stres. Pengertian stres dan manajemen stres. Manajemen stres adalah suatu program untuk melakukan pengontrolan atau pengaturan stres di mana bertujuan untuk mengenal penyebab stres dan mengetahui teknik-teknik mengelola stres, sehingga orang lebih baik dalam menguasai stres dalam kehidupan daripada dihimpit oleh stres itu sendiri. Kepemimpinan atau leadership. Teori kepemimpinan. Menurut Henry Fayol dalam buku Perilaku Organisasi mengatakan bahwa manajer menjalankan 5 fungsi manajemen. Mereka merencanakan, mengorganisasikan, memerintah, mengkoordinasikan, dan mengendalikan. Teori genetik. Inti dari teori ini tersimpul dalam mengadakan leaders are born and not made, bahwa penganut teori ini mengatakan bahwa seorang pemimpin akan karena ia telah dilahirkan dengan bakat pemimpin. Teori sosial. Jika teori genetis mengatakan leaders are born and not made, maka penganut sosial mengatakan sebaliknya, yaitu leaders are made and not born. Penganut teori ini berpendapat bahwa setiap orang dapat menjadi pemimpin apabila diberi pendidikan dan kesempatan untuk itu. Teori ekologis. Teori ini merupakan penyempurnaan dari kedua teori genetis dan teori sosial. Penganut teori ini berpendapat bahwa seorang hanya dapat menjadi pemimpin yang baik apabila pada waktu lahir telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, bakat mana kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman-pengalaman yang memungkinkannya untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang memang telah dimilikinya itu. Prinsip-prinsip dasar kepemimpinan adalah soal hubungan antara pemimpin dan pengikut. Pemimpin mengarahkan, pengikut menjalankan. Pada dasarnya, keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya terletak pada kemampuan individunya saja, namun meliputi semua unsur pendukung termasuk peran bawahan yang dipimpinnya. Kepemimpinan mempunyai beberapa prinsip dan dasar-dasar kepemimpinan dijelaskan sebagai berikut. Seorang pemimpin haruslah memberikan teladan yang baik bagi bawahan. Seorang pemimpin haruslah bisa bekerja sama dengan bawahan. Seorang pemimpin harus memberi kesempatan kepada bawahan untuk maju. Penentuan tujuan, seseorang pemimpin harus memastikan dari awal bahwa semua anggotanya memahami maksud dan tujuan organisasi. Komunikasi, semua kebijakan, keputusan, informasi, atau berita apapun yang dibuat oleh top manajemen terkait kebijakan harus dikomunikasikan dengan baik. Kepercayaan komunitas.
efektif disadari dengan adanya saling percaya antara pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Dalam hal ini antara pemimpin dan bawahan. Akuntabilitas dasar keempat adalah pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Sifat-sifat kepemimpinan. Pertama, jujur, disiplin, memandang, memberikan inspirasi, cakap. Tipe-tipe kepemimpinan. Pertama ada pemimpin yang otokratis, tipe harismatis, tipe demokratis, tipe laissez-faire. Pemimpin dan kepemimpinan merupakan hal yang saling berkaitan dalam hal berorganisasi. Tidak jauh dari kepemimpinan, di mana seorang berusaha mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan hal yang semestinya atau hal yang sudah menjadi tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan tertentu. Karakter kepemimpinan. Karakter kepemimpinan secara umum menurut Doni Kusuma, karakter dapat didefinisikan sebagai unsur psikososial yang dikaitkan dengan pendidikan dengan konteks lingkungan. Berikut beberapa karakter kepemimpinan yang menjadi syarat untuk menjadi seorang pemimpin. Antara lain, pemimpin harus peka terhadap lingkungannya, harus mendengar saran dan nasihat, pemimpin harus menjadi teladan dan dalam lingkungannya, pemimpin harus bersikap pada janjinya, kepada organisasinya, pemimpin harus mampu mengambil keputusan, mempunyai kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Pemimpin sukses adalah pemimpin yang dapat menggunakan keterampilan komunikasi dan pengaruhnya untuk meyakinkan orang lain terhadap sudut pandangnya serta mengarahkan mereka pada tanggung jawab total. Definisi negosiasi. Bernegosiasi karena kita memiliki sesuatu untuk kita tawarkan atau menginginkan sesuatu dengan persyaratan yang berbeda dengan pihak lain dan menginginkan hasil yang menguntungkan. Dua alasan utama kita bernegosiasi: untuk mengatasi masalah penting atau konflik dalam rangka bergerak maju. Yang kedua, untuk membuat transaksi, solusi, prosedur, kesepakatan, atau kerjasama yang saling menguntungkan antara dua pihak atau lebih. Kesalahan umum dalam bernegosiasi. Pertama, negosiasikan harga sebelum detail lainnya. Tidak memikirkan hasil akhir yang diinginkan dan tidak memberi ruang untuk bernegosiasi. Kurang percaya diri. Tidak memahami kebutuhan pelanggan. Yang kelima, membiarkan pelanggan mendikte proses dan hasil negosiasi. 6. Terlihat sangat butuh berkomunikasi secara argumentatif. 8. Tidak mengenali titik di mana seharusnya meninggalkan negosiasi. 9. Mempersempit negosiasi pada satu butir, biasanya harga. Ciri-ciri negosiator yang baik: memiliki reputasi yang baik dengan niat baik, santun, percaya pada orang lain dan dapat dipercayai, percaya diri dan positif, melakukan persiapan dengan baik, mampu mengendalikan diri, komunikator yang efektif, mampu berinteraksi dengan baik, berpikir terbuka, kreatif, dan berani mengambil risiko. Proses negosiasi yang analisis. Yang kedua presentasi, yang ketiga tawar-menawar, dan yang terakhir kesepakatan. Pedoman untuk pendengar yang baik. Kita fokus, jaga kontak mata dengan lawan bicara, jaga perkataan dan perasaan lawan bicara, jangan menyela, hindari filtrasi, ajukan pertanyaan, rangkum dan pesan disampaikan. Ada 4 patokan target sebelum bernegosiasi. Tetapkan hasil maksimum, realistis harga pasar, minimum yang dapat diterima, kesepakatan paling rendah. Ada 4 tipe kepribadian orang menurut Martson: drivers, influencer, simpatizer, dan analyzer. Hal yang perlu diingat dalam bernegosiasi: mulai dan tetap antusias, gunakan keterampilan human relation yang baik, gunakan logika bukan emosi, perhatikan bahasa tubuh Anda, jadilah persuasif bukan manipulatif. Faktor keberhasilan negosiasi: persiapan, taktik, mengumpulkan informasi, latihan. 5 elemen dari suatu proses negosiasi yang berhasil: kedua belah pihak berhasil
merasa berhasil. Kedua belah pihak merasa bahwa lawan negosiasi mereka peduli pada kepentingan mereka. Kedua belah pihak merasa bahwa lawan negosiasi mereka bersikap adil dan terbuka. Dan yang terakhir, masing-masing pihak merasa lawannya akan tetap memenuhi bagian mereka.